Seandainya tidak ada ulama yang menghalalkannya, maka saya akan rujuk. Tapi kalau seandainya ada yang menghalalkannya, maka kita harus menghormati. Ulama itu bukan dalil. Dalil itu adalah Al-Quran dan Sunnah yang dibawakan si ulama. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Musik itu haram, sepakat para ulama. Ijma' para ulama bahwa musik hukumnya adalah haram. Dan tidak akan ada ijma' kecuali ada nas-nas yang tegas dari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa musik itu ijma' para ulama. Sepakat seluruh para ulama terdahulu akan haramnya musik. Imam Al-Mundhiri menukilkan ijma'nya para ulama. Imam Nawawi menukilkan ijma'nya para ulama. Dan banyak para ahli ilmu menukilkan ijma' para ulama akan haramnya musik. Apa dalilnya? Di antara dalilnya adalah firman Allah di dalam Al-Quran, surat Luqman. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. Di antara manusia ada yang perjualbelikan lahwal hadis untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Dan sahabat Abdullah bin Mas'ud bersumpah dengan ayat ini bahwa dimaksud dengan lahwal hadis di sini adalah musik dan nyanyian-nyanyiannya. Lihat perkataan menarik dari Syekhul Islam dalam kitab beliau, dalam kitab Majmu'ul Fatawa. Al-ma'azifu khamrun nufus. Taf'alu bin nufus a'wama mimma taf'alu hummayal ku'us. Alat-alat musik dan nyanyian memabukkan jiwa, lebih memabukkan dibandingkan cangkir-cangkir yang terisi dengan minuman-minuman keras. Fa idza sukkiru bil aswat, jika mereka sudah mabuk dengan suara-suara musik dan nyanyian, malu ilal fawahish, mereka condong kepada perbuatan fahisyah, syahwat yang diharamkan, zina dan lain-lainnya. Bisa dipastikan musik mengajak kepada perbuatan zina. Lihat saja dari syair-syairnya, nyanyian-nyanyiannya. Dan sebagian salaf menafsirkan lahwal hadis di sini adalah al-ghina. Ya, maka ini sudah cukup meskipun tidak ada di dalamnya makna-makna dan juga kalimat-kalimat yang menjadikan atau menjadikan bangkit syahwat, maka itu sudah tidak diperkenankan dan tidak diperbolehkan. Hendaknya seorang muslim apabila dia ingin hiburan dan ingin bahagia, hatinya berpegang teguh dengan Al-Quran. Di situ kita akan dapatkan kebahagiaan yang sebenarnya, bukan di dalam nyanyian. Tadi kita mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, bagaimana orang kafir membuat orang-orang tidak bisa mendengarkan Al-Qur'an Karim. Mereka mengatakan wal ghaufi, kalian ucapkan ucapan-ucapan yang kosong, ucapan-ucapan yang tidak berguna, supaya orang itu meninggalkan Al-Qur'an Karim. Disebutkan salah satu gaya orang-orang Arab itu dengan menyanyi-nyanyi, supaya orang nggak baca Al-Qur'an. Dan sekarang pun kita lihat umat Islam lebih sering mendengarkan nyanyian, menyanyi-nyanyi daripada baca Al-Quranul Karim. Dan ini termasuk usaha untuk memalingkan umat Islam dari Al-Quran. Sampai ucapan musuh-musuh Islam, orang-orang Yahudi, ketika mereka tahun 65 itu mau menyerang Mesir, mau mengambil Palestina pada waktu itu, apa kata mereka? Ka'sun wa ghaniyah, ka'sun wa ghaniyah. Satu gelas minuman dan satu biduan itu lebih dahsyat menghancurkan umat Islam daripada alfu midfa, 1000 meriam. Mereka tahu kekuatan umat Islam di Al-Quran Karim. Makanya dibikin oleh orang-orang kafir bagaimana orang-orang tidak bisa mendengarkan Al-Quran Karim.
Itu salah satu usaha untuk memalingkan umat Islam dari Al-Quran Karim. Benar kata Ibnu Qayyim, tidak akan bertemu dua cinta dalam satu hati. Cinta Al-Quran dan cinta nyanyian. Maka kalau antum cinta Al-Quran, antum tidak akan cinta nyanyian. Kalau antum cinta nyanyian, antum tidak akan cinta Al-Quran. Sulit berpadu dua cinta tersebut, Pak. Konser musik itu yang hadir siapa? Penuntut ilmu atau ulama atau orang-orang begitulah? Nggak mungkin ulama duduk di konser nyanyian, Pak. Pasti orang ketawa. Oh, masa ulama duduk di konser nyanyian? Nggak mungkin. Biasanya yang duduk di konser musik itu siapa, Pak? Ya gitu. Sorak-sorai, joget-joget dan yang lainnya. Isinya begitu, nggak layak buat orang yang beriman, nggak layak buat orang ulama, nggak layak para penuntut ilmu. Tapi kan Ustadz ini musik Islami, Ustadz, musik Islami. Isinya kan pujian Allah dan yang lainnya. Akhi, antum sudah tahu bahwasanya musik itu haram. Allah mengatakan, "Wala talbisul haqqo bil batil." Jangan mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. Oleh karena 4 mazhab semuanya mengatakan ijma ulama bahwasanya musik itu, alat musik itu hukumnya haram. Ada yang menyelisih seperti Ibnu Hazm, tapi dia menyelisih ijma karena ijma telah ada sebelum penyelisihannya. Dan dia menyelisih para ahli hadis, dia mendhaifkan hadis dalam Sahih Bukhari, sementara ulama hadis dari kurun demi kurun selanjutnya semuanya mensahihkan hadis ini, dan mereka lebih paham hadis daripada Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Tidak ada hujjah sama sekali dari pendhaifan Al-Imam Ibnu Hazm hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakunna min ummati yastahiluna al-hir wal haril wal ma'azif. Jadi fahami, kalaupun seandainya hadis inilah hadis yang lemah, kalau lebah, ya, bukan hanya hadis ini saja yang digunakan oleh para ulama tentang haramnya musik, dan juga disebutkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayakunu fi akhir zaman qadhfun wa khasfun wa maskhun. Mata dzalik ya Rasulullah? Idza dhahara al-ma'azif wal qainayat. Akan datang nanti di akhir zaman orang-orang akan ditenggelamkan ke dalam tanah, akan diubah rupanya dan akan dilempar dengan bebatuan. Para sahabat bertanya, kapan itu ya Rasulullah? Terjadi enggak? Manusia ditenggelamkan dalam tanah. Kata Nabi SAW, ketika alat musik sudah tersebar, ketika biduan-biduan wanita bernyanyi di sana sini, terjadi. Ya, dan juga terakhir ditanyakan kepada Abdullah ibnu Abbas, wahai ibnu Abbas, di mana orang-orang yang bernyanyi hari ini, bermusik hari ini nanti di yaumul qiyamah? Kata Abdullah ibnu Abbas, kira-kira dia bersama solihin atau bersama orang yang toleh? Kira-kira pemusik itu bersama orang baik atau bersama orang jelek nanti di yaumul qiyamah? Abdullah ibnu Abbas tanya kembali, kemudian dia menjawab, ya bersama orang jelek. Ya sudah, ente sudah fatwa diri ente sendiri. Dulu Rasulullah SAW, subhanallah, saking beliau jaga pendengaran beliau dari yang namanya musik jampi-jampi syaitan ini. Ya, ketika Ibnu Umar menceritakan, saya pernah jalan sama Rasulullah SAW, sayup-sayup beliau mendengar suara suling anak gembala. Biasanya anak gembala identik dengan sulingnya. Sayup-sayup Rasulullah SAW mendengar suara suling anak gembala, maka beliau kata, apa Rasulullah SAW kata Ibnu Umar, menutup wada'a yadayhi ala udunai. Rasulullah SAW letakkan kedua tangannya di telinganya, ditutup dua-dua telinganya, ya, dan tidak melepas kedua telapak tangan beliau dari telinganya sampai suara suling anak gembala itu udah hilang lagi, baru beliau lepas. Subhanallah, saking menjaga telinga beliau agar tidak mendengar hal-hal yang diharamkan oleh Allah Jalla wa'ala, karena beliau sangat paham dan tahu, bahkan ayatnya turun sama beliau. Dan di dalam Sahih Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakunanna aqwamun yastahilluna al-hirra wal harir, ya, wal khamra wal ma'azif. Akan ada nanti satu kaum yang mereka akan menganggap halal berzina, sutra, khamar dan musik, menganggap halal. Berarti tadinya dia adalah apa? Haram. Sebab yang disebut semua ini, zina, khamar, sutra, ini semuanya apa? Haram. Musik berarti ikut kepadanya. Jelas ya?
Ustadz sembarangan ngomong musik itu haram. Setengah umur saya itu dari musik, Ustadz. Dan anak-anak saya berhasil sekolah dengan musik. Nah, sekarang dengan mudah Ustadz mengatakan haram. Gak bisa begitu, Ustadz. Bukan yang bilang haram kan Allah sama Rasul, saya cuma nyampein. Sebelum Anda menyatakan itu haram, coba pikir baik-baik. Ada orang memang dia pekerjaannya di situ. Dia nggak ada pekerjaan lain kecuali itu. Kalau dia keluar dari situ, dia nggak punya pekerjaan yang lain. Tiba-tiba kamu datang menyatakan haram. Ini nggak nyambung. Ini masalah agama kok bawa perasaan. Ya kan? Baik, kalau demikian berarti jangan katakan riba haram. Kasihan akhi, ada orang yang pekerjaannya cuma itu. Kalau dia keluarkan dari pekerjaan itu, dia akan kelaparan. Jangan katakan riba haram. Ada juga wanita yang dia pelacur. Jangan katakan zina haram. Dia dengan hasil zina menafkahi anaknya, keluarganya, orang tuanya, sekolahnya. Dia sholat 5 waktu, dia haji dengan itu, dia umroh dengan itu. Jaga perasaan dia. Jangan kamu katakan haram. Kacau agama ini kalau begitu. Kan itu seni, masa seni diharamkan? Bukan seni yang diharamkan. Nyanyian dan musik itu salah satu jenis seni. Dengan diharamkan ini tidak berarti mengharamkan seluruh jenis seni, enggak. Salah satu jenis. Masa Islam enggak ada seninya? Garing dong. Bukan enggak ada seninya. Al-Quran sendiri mengandung nilai sastra, nilai seni sastra yang super tinggi. Bukan mengharamkan seni, tapi seni berjenis-jenis. Nah, ada yang diharamkan, ada yang boleh. Itu banyak yang menghalalkan. Nggak perlu dibantah. Nabi SAW sudah menyatakan, ya'ti 'alan nasi zamanun, ya, akan datang kepada manusia suatu zaman. Atau di salah satu di antara tanda-tanda akhir zaman adalah salah satunya dihalalkannya musik dan nyanyian. Saya mengharamkan musik dengan apa yang saya yakini dari ilmu. Saya cuma beritahu bahwa itu haram dengan dalil. Kalau membantah, ya udah. Nanti kan di hari kiamat Anda akan bertanggung jawab atas apa yang Anda lakukan. Kami pun akan bertanggung jawab atas apa yang kami sebutkan. Saya nggak maksa kok. Saya bilang musik haram. Dalilnya hadis Nabi SAW dari Bukhari. Riwayat Bukhari, akan ada sekelompok umatku Muslim juga yang menghalalkan 4 yang haram: zina, sutra bagi laki-laki, khamar, dan alat musik. Ketika Nabi SAW mengatakan akan ada sekelompok umatku yang menghalalkan, nah antum adalah bukti betulnya hadis itu. Jadi kalau ada itu Ustadz ini menghalalkan, iya benar nih sabda Nabi SAW juga begitu. Nanti akan ada di akhir zaman orang yang menghalalkan musik dan nggak perlu dibantah. Nggak kaget, saya ini ada hadisnya gitu saja sudah ya. Dan ulama mengatakan ada alat musik yang dibolehkan, itu seperti Syekh Albani rahimahullah mengatakan alat musik yang dibolehkan adalah gendang bagi ibu-ibu di acara perkawinan atau pada saat lebaran. Tapi itu juga dibolehkan bagi muslimah. Sesuai dengan hadis Bukhari, ada 2 budak wanita sedang memukul gendang di depan Aisyah di hari lebaran Idul Fitri ya. Lalu Nabi SAW masuk ke rumahnya bersama dengan Abu Bakar di hari lebaran itu. Lalu Abu Bakar mengatakan, apakah ada anak panah syaitan di rumah Nabi SAW? Kata Nabi SAW, biarkanlah wahai Abu Bakar, untuk mereka kaum wanita ini, mereka melakukannya di hari raya ini, agar orang Yahudi tahu kita juga memiliki hari raya. Juga di acara perkawinan itu kan dibolehkan memukul gendang bagi kaum wanita di antara mereka. Dari hadis yang mulia ini keluar sejumlah ahkam, hukum-hukum di dalam Islam. Pertama, seperti yang ditanyakan, boleh apa tidak? Boleh. Wanita bernyanyi tapi bukan di hadapan, di panggung, di podium, panggung. Bukan. Nyanyian-nyanyian yang mereka nyanyikan pada zaman itu biasanya nyanyian-nyanyian yang mubah, tentang kepahlawanan bapak-bapak mereka. Biasanya seperti itu. Jangan memakai lafaz-lafaz zikir. Tidak terlarang, karena nyanyian tidak terlarang secara mutlak. Tapi yang biasanya bernyanyi itu perempuan, bukan laki-laki. Adapun yang diriwayatkan bahwa Imam Malik membolehkan gitar, sanadnya lemah. Bahwa penduduk Madinah membolehkan sebagian alat musik, tidak sahih setelah kita melihat sanad-sanadnya. Tapi Ustadz, kenapa ya Ustadz?
Saya kalau mendengarkan musik Islam itu nangis saja, Ustaz. Oh ya? Nangis? Sekarang dengerin Al-Quran nangis nggak? Enggak. Wah, musibah untuk itu. Dengar Al-Quran nggak nangis, dengar musik kok nangis. Salah. Sangat salah. Harusnya kita itu dengar Al-Quran nangis. Allah mengatakan apa? Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah takut hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambah keimanannya. Harusnya begitu. Ini bertambah imannya pas dengar nyanyian, kan lucu, Pak. Ada orang yang mendapatkan kebahagiaan dari mendengarkan musik. Ada orang yang mendapatkan kebahagiaan dari minum minuman keras. Ada orang yang mendapatkan kebahagiaan dari perzinaan. Ada orang yang mendapatkan kebahagiaan dari pacaran dan hal-hal yang lainnya, kemaksiatan. Bukankah ini bertentangan dengan penjelasan Ustaz? Saya katakan kebahagiaan yang didapatkan oleh seseorang dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kebahagiaan yang semu, kebahagiaan yang palsu, kebahagiaan yang sementara. Kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan yang didapatkan oleh seseorang dari ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan masalah ini. Allah katakan di dalam surat Ar-Ra'd, Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. ingatlah hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati menjadi tenang. Hati menjadi bahagia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan demikian. Ingatlah hanya dengan berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati menjadi tenang. Masuk dalam kategori zikir adalah semua ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau dakwah itu dilakukan dengan cara kita main musik atau bernyanyi? Ini dakwah yang batil, dakwah yang sesat. Ya. Gak bisa dakwah menggunakan sesuatu yang haram, yang diharapkan oleh Allah Rasul, gak bisa. Gak bisa. Dakwah harus sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Gak boleh menggunakan yang batil, gak boleh. Menggunakan yang haram, gak boleh. Jadi gak bisa kita lakukan yang seperti itu, dan juga gak boleh. Makanya semua harus taubat, semuanya harus taubat kepada Allah. Penyanyi, pemusik, dan yang lainnya, artis, semua harus taubat kepada Allah. Perbuatan yang haram saja dilakukan sudah berdosa, apalagi kalau dianggap itu bisa mendekatkan diri kepada Allah. Dari dua sisi keharamannya. Ini sudah haram di atas yang haram, karena dia sudah keburukan dianggap mendekatkan diri kepada Allah. Maka ini lebih merusak keadaannya. Maka hendaknya kita nasihati dia untuk bertakwa kepada Allah. Ya, hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Islam itu tidak membutuhkan metode-metode, sarana atau cara-cara dakwah yang baru, apalagi kalau asalnya bertentangan dengan Islam itu sendiri. Islam itu diperjuangkan dan dimenangkan dengan cara yang Islami itu sendiri, yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam. Tugas kita hanya menjelaskan saja, hanya bisa menasihati dan mendoakan agar dia dapatkan hidayah. Semoga dia meninggalkan keyakinan dan perbuatan buruk tersebut. Bahwasanya nyanyian dan lagu itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz apalagi ya, tidak boleh berdakwah memakai ya alat-alat musik tersebut ataupun memakai nyanyian. Ya, maka seandainya itu dianggap baik oleh manusia, kita yakini itu jelek di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir sebetulnya mereka mukhatabuna bisyariah.
mereka itu juga diwajibkan melaksanakan syariat Islam. Ya, karena Islam ini untuk semuanya. Kita diharamkan nyanyian dan pakai alat musik. Itu berlaku juga bagi orang kafir. Maka tidak boleh kita mengajari orang kafir nyanyian dan musik tersebut, meskipun dalam rangka mengajari mereka bahasa. Seandainya itu pun berhasil, misalnya itu baik dan sebagainya, namun kita sebagai seorang muslim tadi tidak ada pilihan kecuali apa yang dipilihkan oleh Allah dan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib untuk mendustakan. Tidak mungkin bayi itu baik kalau didengarkan nyanyian. Kalau itu baik, nggak mungkin dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu daripada kita, karena Allah yang menciptakan kita. Ya, harus kita dustakan hal tersebut. Biasanya orang sering bilang, wah, Ustadz kan dari Timur Tengah, dari Arab Saudi, mazhabnya Hambali. Ini saya nukil ulama mazhab Syafi'i yang wafat pada tahun 880 Hijriyah dari buku beliau Jawahirul Uqud. Ya, buku dalam mazhab Syafi'i. Jadi sesuatu yang haram bukan masalah mazhab. Sesuatu yang jelas bukan masalah mazhab. Sering orang berargumen seperti itu sehingga mengatakan kalau mazhab Hambali itu ketat, kalau mazhab Syafi'i agak longgar. Enggak, mazhab Syafi'i kalau anda tahu dalam masalah musik sangat ketat sekali. Bahkan dalam kitab Kifayatul Akhyar saya langsung baca itu dengan salah seorang guru pesantren waktu itu di kitab fikih dalam mazhab Syafi'i. Ya, yusabbu ala udhunihi al-unuq. Orang yang mendengarkan musik, pengarang kitab Kifayatul Akhyar tersebut menukil sebuah hadis Rasulullah bahwa akan dimasukkan timah panas ke telinga orang yang mendengarkan dalam musik. Ya, telinga antum dimasukin air, rasanya gimana? Apa rasanya? Nyaman atau tidak? Tidak. Sekarang dimasukin timah panas. Musik sama dengan formalin, membunuh dia. Pembunuhannya lebih dari itu. Menghilangkan kenikmatan anda membaca Al-Quran. Hidup itu begitu. Sesuatu yang sudah penuh, ini diisi air setengah masih bisa, setengah lagi tidak bisa. Kalau sudah penuh tidak bisa diisi yang lain. Kalau ini diisi dengan musik, jiwa manusia diisi dengan musik, dengan lirik-lirik lagu kesyirikan tadi, tidak bisa masuk kebaikan. Al-Quran tidak bisa masuk karena sudah diisi. Tapi yang diisi dengan yang baik, mendengar tilawah Al-Quran anak-anak setiap hari, apalagi mereka menghafalnya, dan diri kita juga begitu. Kalau kita sibukkan dengan baca Quran, dengan mendengar Quran, anda dengar musik itu langsung jiwa anda sakit begitu. Ada yang tidak nyaman dalam kehidupan anda. Ini tabiat yang diciptakan oleh Allah. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Bahwa Allah ciptakan manusia dalam fitrah yang sesuai dengan kebaikan. Ketika sudah ada hadis yang jelas, itu sudah cukup sebenarnya. Sudah jelas hadis mengharamkan. Tidak perlu lagi sebenarnya apa kata para ulama. Karena Rasulullah merupakan sumber hukum. Ketika Allah mengharamkan khamar, kira-kira perlu kita cari-cari lagi apa pendapat ulama tentang haramnya khamar? Tidak perlu, ikhwatiddin. Ketika Allah wajibkan kita sholat, perlu kita cari lagi apa pendapat Imam Syafi'i tentang sholat? Jangan-jangan beliau ada yang membolehkan nggak sholat. Berkata Imam Syafi'i dalam kitab ya, semua kitab pasti pernah mendengar kitab Al-Um. Apa kata beliau? Walau kassara tamburon atau mizmaron, kalau dia mematahkan gendang ataupun mizmaron, seruling, fa in kana fi hadha syai' yasluhu li ghairi malahi fa alaihi ma naqasa al-kasru. Apabila alat tersebut bisa digunakan untuk yang lain, maka dia harus perbaiki apa yang dia telah patahkan. Wa illam yakun yasluhu illal malahi fala syai'a alaih. Kalau tidak bisa digunakan kecuali untuk main musik, maka tak perlu, biarkan saja. Tidak ada yang perlu didenda,
tidak ada hukuman dan tidak perlu harus diperbaiki. Biarkan saja patah, biarkan saja hancur. Itu kata Imam Syafi'i. Berkata Imam Nawawi, ini Ikhwanuddin, terkadang ada Ikhwanuddin ketika Imam Syafi'i mengatakan nggak boleh, Imam Nawawi mengatakan boleh. Ini dia mazhab Syafi'i. Karena Imam Nawawi itu adalah Syafi'i Shaghir. Masya Allah. Syafi'i yang kabirnya kenapa ditinggal? Kenapa Syafi'i yang junior ditinggal, kemudian diambil pendapat Syafi'i yang kecil? Kan ini tidak fair. Taib. Apa kata Imam Nawawi? Kasrul malahi la dhamana fi sana'atiha. Merusak alat-alat musik tidak ada jaminannya. Tidak ada dendanya. Li'annaha muharramatun wa hadza la khilafa fihi. Karena itu haram hukumnya dan tidak ada perbedaan pendapat di sini, kata Imam Nawawi. Para ulama mengatakan man tatabba'a rukhsal ulama tazandaqa. Siapapun yang berusaha mengikuti pendapat-pendapat ulama yang sesuai dengan seleranya, ujungnya nanti dia akan menjadi orang munafik, zindik. Kenapa? Karena dalam semua masalah akan ada khilaf. Kalau dalam semua khilaf itu kita ngambil yang cocok dengan hawa nafsu kita, ringan, maka ujung-ujungnya kita itu mengikuti hawa nafsu, tidak mengikuti ilmu. Padahal kita diperintahkan untuk mengikuti apa? Ilmu. Wala takfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kau ikuti sesuatu yang kau tidak punya ilmunya. Inna sam'a wal basara fu'ada kana anhu kullu inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Oleh sebab itu tidak ada satupun perintah dari Allah SWT dalam bentuk ibadah yang menggunakan musik. Saya pernah mentahqiq kitab yang An-Nahyun Naraqsi was Sama' tentang bahaya musik itu. Ini musik yang jadi ibadah ya. Ada suatu aliran yang di dalam Islam ini menjadikan musik itu sebagai ibadah oleh mereka. Kemudian dibantah oleh penulis bahwa ibadah-ibadah umat di luar Islam mulai dari orang musyrikin itu adalah musik. Tetapi dalam Islam nggak ada, tidak bolehkan hal itu. Bahkan menendangkan zikir-zikir itu disebut oleh Imam Syafi'i itu at-takbir. At-takbir itu disebutkan, definisikan oleh Ibnu Nadi, menyebutkan adalah berzikir dengan dinyanyikan. Maka Imam Syafi'i mengatakan yang melakukan itu adalah zindik. Taraktu bi ba'da syai'an yusammun takbir ada ahdatsatu zanadiqah liyasuddun nas 'anil kitab wa sunnah. Aku meninggalkan sebuah kebiasaan di Baghdad, dulu Imam Syafi'i di Baghdad, kemudian pindah ke Mesir. Kemudian yang mereka sebut dengan takbir itu yang melakukannya, kata Imam Syafi'i, orang-orang zindik untuk melalaikan orang dari Al-Quran dan Sunnah, kata Imam Syafi'i. Dan betapa banyaknya memang orang tersentuh dengan musik dibanding dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Ini sudah bahaya berarti. Tidak semua yang gara-gara dikasih kata-kata Islami menjadi boleh karena dia Islami. Musik yang Islami, nanti sinetron Islami. Jangan-jangan suatu saat nanti ada khamr yang Islami, ada zina yang Islami. Mengatakan ini Islami itu harus benar-benar membuktikan kebenarannya dari Al-Quran dan Al-Hadith. Kita tidak boleh buru-buru. Ini bicara atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Musik Islami. Musik Islami berarti kan konotasinya itu halal, berasal dari Islam, dibenarkan sesuai dari Islam. Berarti kita sedang bicara atas nama Islam, atas nama Allah, atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Buktikan. Karena kalau seandainya itu bohong, tidak benar adanya, dosanya sangat besar. Janganlah lisan kalian itu berbicara untuk menyifati sesuatu, berkata ini halal, ini haram, untuk berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan, ini dilarang. Barang siapa mengajak orang lain untuk berbuat dosa atau melakukan kesesatan, maka dia akan mendapatkan dosanya dan dosa para pengikutnya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Subhanallah. Jadi orang yang mengajak berbuat dosa atau menyebabkan orang lain berbuat dosa, maka dia akan menanggung dosa-dosa mereka tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Jadi dosa. Dia bernyanyi, kemudian orang mengikutinya, dia tanggung dosa mereka. Dan film mana yang tidak ada nyanyian? Sinetron mana yang tidak ada musik-musik? Semuanya ada. Walaupun mereka bilang Islami. Jadi jemaah sekalian, dosanya bisa menjadi sangat besar. Kenapa? Dosanya jariah, mengalir. Mengalir terus kepadanya.
Dia sudah mati pun, filmnya masih ada, musiknya masih tersebar, medsosnya masih ada, auratnya masih terpampang di situ. Dosa masih terus mengalir, padahal dia sudah mati. Pahala sudah terhenti, amal sudah terhenti, dosa masih terus mengalir. Jadi hati-hati. Saya ingin tanya buka-bukaan aja deh. Ada nggak pernah orang antum temui dapat hidayah setelah konser? Sampai hari ini anak ingin tahu buktinya di antum. Ada nggak orang habis dengar musik, masya Allah sholatnya khusyuk, baca Qurannya masya Allah rajin? Ada? Tolong sebutin. Bahkan kemaksiatan Pak, namanya tauhid dengan syirik nggak bisa nyampur, sunnah sama bid'ah nggak bisa nyampur, taat sama maksiat nggak bisa nyampur. Saya tanya sama antum, pernah nggak ada orang yang judi sambil zikir? Subhanallah, alhamdulillah. Habis selesai judi, baca kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu. Nggak ada, nggak bisa campur-campur, ya. Masya Allah, ya. Ada orang habis zina, ya, kemudian mengucapkan jazakumullah khair, ya, ini sodakohnya, kemudian tausiah, ya, ukhti, lain kali yang istiqomah ya sholatnya, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah taufik dan semoga tetap tegar sabar dalam perzinaannya. Ada lah, nggak mungkin Pak, ada tauhid nyampur sama syirik. Pelakunya juga begitu. Ahli tauhid tidak akan bisa nyampur sama ahli syirik. Ahli sunnah tidak pernah bisa nyampur sama ahli bid'ah. Ahli maksiat tidak akan pernah bisa akur sama ahli ketaatan. Loh, katanya nasyid itu boleh. Nasyid dibolehkan oleh sebagian ulama. Memang dibolehkan. Dalam konteks apa nasyid itu? Membangkitkan jihad, menumbuhkan untuk orang untuk berjihad. Loh, sekarang kita nggak ada jihad di sini, membangkitkan semangat dia untuk beribadah. Seperti nasyid-nasyid yang dibacakan oleh umpama Musyari Rashid Al-Afasi di website dia. Musyari Rashid menyampaikan dengan kayak ada lirik lagunya, nagemnya begitu. Tapi itu isinya apa? Mengingatkan kita akan azab neraka, mengingatkan kita tentang nikmatnya surga, mengajak orang untuk bertauhid, mengajak orang untuk semangat beribadah. Kalau isinya ini boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau yang lain isinya percintaan juga, ya sama saja. Ada yang menanyakan tentang qasidah. Oke. Qasidah apabila diniatkan sebagai bentuk ibadah maka bid'ah. Enggak ada. Qasidah apabila diniatkan sebagai bentuk hiburan maka musik haram. Kalaupun nanti di dalam nasyid ada ikhtilaf. Ada yang mengatakan bolehnya nasyid apabila tidak menggunakan alat musik dan lain-lain. Itu nanti ada ikhtilaf. Adapun qasidah yang berjalan di Indonesia dan di sini, sebagaimana ibu-ibu menyanyi-nyanyi rame-rame dengan alat musik, demi Allah haram. Itu mah haram. Ibu-ibu nyanyi-nyanyi pakai alat musik, masuk TV, haram, haram dan haram. Udah. Terus pasti kalau udah nyanyi gitu dia berdandan. Pasti demi Allah. Mau masuk TV nih ceritanya. Masa nggak dandan? Tahu dandan? Besolek. Ya kan? Maka itu haram dan haram. Jaga, jangan. Maka tentang halal dan haram adalah haknya Allah. Dan kita harus siap meyakini halal sesuatu yang Allah halalkan. Dan juga sebaliknya, kita harus siap menyatakan haram apa yang Allah dan Rasulnya haramkan, sekalipun kita belum mampu meninggalkannya. Jangan karena hawa nafsu kita atau kita belum mampu meninggalkannya, akhirnya agama Allah kita kelek-kelek. Ya, kita akal-akalin yang haram menjadi halal, yang halal menjadi haram karena sesuai dengan hawa nafsu kita. Ini tidak boleh. Ya, kita harus tundukkan hawa nafsu kita. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang takut akan keagungan Rabbnya dan dia mampu melawan hawa nafsunya, dia tundukkan hawa nafsunya di depan syariat Allah, maka surga adalah tempatnya.
Makna sebaliknya apa? Orang yang tidak takut kepada Allah dan tidak mau menundukkan hawa nafsunya kepada Allah di hadapan syariat Allah, maka neraka adalah tempatnya. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. dan sungguh tidak pantas bagi seorang mukmin dan mukminah jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, dia memiliki pilihan lain selain ketetapan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Dalam surat An-Nur juga Allah berfirman, Innama kana qawlal mu'minina idha du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya kriteria kaum mukminin itu tatkala diseru kepada hukum Allah dan Rasulnya untuk berhukum dengannya, dia senantiasa menyatakan sami'na wa ata'na, dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Dan telah sepakat para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan 4 madhab tentang haramnya musik. Kita lebih hebat daripada Nabi dan para sahabat, lebih hebat daripada tabi'in, lebih hebat daripada tabi'ut tabi'in, dan lebih hebat dari 4 imam madhab. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab.